Nah seperti itu menurut saya ya, itu yang pertama yang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai keinginan kita untuk membuka bisnis sampingan membuat kita jadi tidak profesional gitu, membuat kita jadi menurun etos kerjanya di tempat kerja utama kita gitu, seperti itu. Jadi ya harus tetap profesional ya gitu. Nah terus yang selanjutnya, untuk bisa sukses menggeluti bisnis sampingan gitu ya, ya tentu seperti saya bilang tadi, harus ada alokasi, harus ada waktu, pikiran yang memang sengaja diluangkan gitu ya. Ya entah berapa lama waktu yang diperlukan setiap harinya untuk kita memikirkan bisnis sampingan itu gitu. Nah, karena kalau misalkan tidak dipikirkan gitu ya secara fokus gitu ya, maksud fokus tuh ya memang sesuai dengan alokasi waktu yang kita tetapkan lah gitu ya untuk memikirkan itu. Kalau tidak ada gitu ya alokasi yang bisa kita jalankan secara disiplin, nah ini akan sulit juga berkembang gitu ya. Ya saya kasih contoh aja, saya pernah punya karyawan atau pegawai yang memang mereka masuk dengan kontrak kerja setengah hari, part time gitu ya, paruh waktu. Ada juga yang sistem kerja freelance gitu ya. Jadi ya bisa ya kapanpun lah semaunya gitu. Nah baik itu hari kerjanya ataupun jam kerjanya, itu ya beda secara secara psikologis, secara semangat itu beda sekali, jauh gitu ya antara yang memang mereka ditetapkan sebagai paruh waktu lah, walaupun paruh waktu tapi ada jam kerja yang pasti, ada hari kerja yang pasti yang harus dijalankan gitu, yang harus diikuti. Itu beda dengan orang yang freelance gitu ya. Jadi freelance itu kan mungkin lebih free lah gitu ya, mungkin lebih free, jadi kapanpun dia mau bekerja bisa masuk, atau berapa jam pun dia mau kerjanya itu boleh saja. Itu ya beda. Nah inilah yang seringkali jadi jadi penghambat juga kalau menurut saya gitu ya. Ya oke lah, mungkin dalam hal ini perusahaan yang harus mengevaluasi gitu ya, kenapa tidak bikin aturannya aja sekalian, kenapa membebaskan bagi orang-orang yang yang bebas mau masuk kerja kapanpun, atau bebas mau ngambil berapa jam durasi kerjanya gitu ya. Ya mungkin di sini perusahaan yang harus melakukan evaluasi, termasuk ya saya sendiri ya pada saat itu akhirnya melakukan evaluasi dengan sistem-sistem kerja freelance kayak gitu ya. Karena akhirnya tidak ada kepastian gitu, tidak ada kepastian untuk membuat mereka menjadi disiplin, dan juga tidak ada kepastian bahwa saya ada target penjualan misalkan yang harus juga dicapai gitu, atau target menyelesaikan pekerjaan tertentu yang harus dicapai. Kalau yang ngerjainnya orang-orang yang freelancing nggak bisa dipegang komitmen kepastian kerjanya, ya agak sulit juga gitu ya. Makanya sejak saat itu saya evaluasi, saya nggak buka lagi freelance gitu ya. Kalau mau freelance boleh, tapi harus ada tetap ya kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, tentang jadwal kerjanya gitu ya. Nah seperti itu, dan jangan sampai tidak ditepati ketika sudah ada kesepakatannya gitu. Nah oke, balik lagi ke permasalahan tadi, terus hubungannya sama bisnis sampingan itu apa gitu ya. Nah inilah yang perlu dibenahi juga dari aspek mindset atau pola pikir kita gitu ya. Ya sebenarnya bisnis sampingan itu ya itu boleh-boleh saja dilakukan, tapi jangan sampai mindset kita mindset sampingan gitu. Mindset sampingan tuh ya akhirnya semaunya sakarepna lah gitu ya, yang kalau lagi pengen jalankan, kalau lagi nggak mau, lagi nggak mood ya nggak menjalankan. Nah inilah yang akan jadi penyakit gitu ya.
Ya maksud saya tidak berarti kemudian apa ya harus waktu kerjanya atau jam kerjanya itu harus panjang sampai nanti nabrak-nabrak jam istirahat kita, nabrak-nabrak jam kita berinteraksi dengan keluarga, bahkan nabrak di apa ya di pekerjaan utama kita. Enggak maksudnya enggak seperti itu. Tapi maksud saya ketika kita harus mengalokasikan tuh ya setiap hari gitu ya. Entah ya kalau memang saat ini masih mampunya menjalani cuma 1 jam gitu ya udah jalani aja 1 jam, tapi itu lakukan secara konsisten tiap hari gitu ya. Bahkan ya kalau perlu ada jam yang sama gitu ya, itu tiap jam berapa misalkan pulang kerja antara jam 7 sampai jam 8 ya udah fokus aja mikirin itu misalkan, atau mau jam 5 sampai jam 6 menjelang maghrib gitu, tapi kita fokuskan gitu. Dan itu konsisten jalankan setiap hari gitu. Nah karena konsistensi dan kedisiplinan itu akan menentukan apa yang nanti bakal kita hasilkan. Nah terlebih kalau misalkan kita sudah bisa nambah waktu misalkan untuk memikirkan atau menjalani bisnis sampingan kita, misalkan yang awalnya cuma bisa memikirkan atau menjalankan 1 jam, oh mungkin nanti di hari-hari berikutnya atau di waktu-waktu mendatang itu bisa nambah gitu jam kerjanya, bisa 2 jam atau mungkin 3 jam gitu ya. Dan ketika sudah ditetapkan gitu ya lakukan sekali lagi secara konsisten, secara teratur setiap hari gitu. Nah supaya ya pada akhirnya ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Karena kalau misalkan ya kerja semaunya, sampingan itu kalau dianggap semaunya gitu ya, ya kalau lagi pengen kerjain, kalau lagi enggak dikerjain ya pasti akan sulit gitu, akan kurang perkembangannya ya. Kebanyakan yang seperti itu hanya akan menjadi wacana, tapi nggak ada satu program yang benar-benar bisa berjalan gitu. Nah seperti itu sih ya. Contoh saja, saya kan setiap hari ya bekerja ya sebagai pebisnis juga gitu, di bisnis di bidang penjualan minuman berbahan susu. Nah ya itu saya jalankan setiap hari gitu setiap hari, bahkan kadang-kadang hari Minggu juga ya saya masih menjalani kerja gitu. Nah terus kemudian saya terpikir gimana saya tuh juga ingin berbagi lah, ingin bisa berbagi manfaat bagi masyarakat gitu ya, terutama bagi generasi muda ya, bagi mereka-mereka yang ingin jadi pebisnis. Mungkin ya barangkali saya bisa transfer pengalaman, transfer sedikit ilmu saya yang mudah-mudahan bermanfaat lah, ketimbang saya simpan sendiri gitu ya. Ya akhirnya saya inisiatif untuk membuat channel YouTube seperti ini gitu. Nah sebenarnya ya kalau teman-teman tahu ya, wacana untuk bikin channel YouTube seperti ini tuh udah sempet digagas sejak 2 tahun lalu gitu. Tapi kenapa baru tahun ini bisa benar-benar dijalankan? Ya itu karena kalau dulu ya saya evaluasi lah gitu. Secara mindset saya tuh masih menjadikan ini tuh bisnis freelance gitu ya, atau nge-YouTube itu ya sampingan, atau ya kadang-kadang ya kalau lagi ada waktu gitu ya, kalau lagi nggak sibuk gitu ya mungkin bisalah bikin konten atau belajar tentang bagaimana proses-proses bikin video itu gitu kan. Nah tapi kalau lagi sibuk-sibuknya wah kayaknya nggak bisa. Akhirnya kan lama-lama proyekan untuk bikin channel YouTube itu terus-terus tertunda gitu, terus-terus malah terbengkalai pada akhirnya. Padahal waktu itu udah ada juga beberapa peralatan yang udah saya beli gitu kan, ya pada akhirnya nganggur begitu saja, nggak terpakai kan, sayang sekali gitu. Nah akhirnya apa kemudian yang perlu dievaluasi dari situ gitu ya, ini saya cerita aja ya gitu ya, mudah-mudahan kan teman-teman juga bisa belajar dari kisah pengalaman saya pada saat itu gitu. Karena ya saya tidak menjadikan konten gitu atau bikin konten video itu menjadi konsentrasi tersendiri gitu ya. Ya saya cuma mau menjalankan kalau lagi senggang gitu ya. Tapi kalau lagi sibuk nggak mau gitu. Ya masalahnya seringkali ya tiap hari itu juga sibuk gitu. Ada aja pekerjaan yang namanya pebisnis ya saya juga kan ya masih ngerintis lah bisnis tuh. Saya nggak mengatakan saya udah expert, udah punya sistem yang juga sudah bagus gitu ya. Ya masih berjalan juga ya, banyak hal-hal yang perlu saya pikirkan, banyak hal-hal yang
perlu saya perdalam gitu kan, supaya bisnis ini tetap bisa berkembang, supaya ataupun ketika bisnisnya lagi menghadapi masalah-masalah tertentu gitu ya, tentu harus menyita konsentrasi juga gitu ya. Yang ini bisa nambah kesibukan juga pada akhirnya setiap hari gitu. Nah, sehingga untuk urusan bikin konten ya nggak jalan-jalan kan seperti itu. Nah, kok nggak bisa gitu ya. Nah, pada akhirnya ya nggak bisa kayak gini. Kalau memang benar saya pengen berbagi sesuatu gitu, bagi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat saya gitu, ya ini harus jadi porsi konsentrasi juga gitu. Ya entahlah berapa yang bisa saya alokasikan untuk memikirkan konten setiap hari gitu kan. Tapi harus ada jadwal yang konsisten. Makanya sejak saya punya etika seperti itu, ya tiap hari saya coba alokasikan waktu gitu. Ya entah awalnya cuma bisa 1 jam, ya saya jalani 1 jam, tapi itu saya jalankan secara konsisten 1 jam ya. Jadi mau tidak mau, sibuk nggak sibuk, stres nggak stres, mood nggak mood, ya harus saya memikirkan itu. Apa ya, selama 1 jam saya fokus untuk mikirin konten gitu ya. Nah seperti itu. Atau ya ketika saya merasa udah punya waktu lebih, udah bisa lebih mengatur lagi gitu kan, bisa nambah kan gitu. Pada akhirnya 1 hari bisa nambah 2 jam gitu, kadang 3 jam untuk bikin konten atau mikirin konten gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Pada akhirnya ya alhamdulillah kan bisa gitu, bisa untuk produktif juga setiap hari menghasilkan konten-konten gitu ya, yang mudah-mudahan lah bisa bermanfaat bagi teman-teman gitu. Nah ya contohnya seperti inilah kalau untuk bisnis-bisnis yang bersifat sampingan gitu ya.